Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mengganti keyboard. Ini kasusnya pada laptop Acer Travelmate B117. Jadi ini saya sudah memiliki keyboard yang sudah dibeli. Ini posisi dan modelnya sudah sama persis. Sekarang kita coba membongkar ya Bapak Ibu teman-teman semua. Silakan perhatikan dengan seksama sampai di akhir video, mulai membongkar sampai dengan memasang. Jadi silakan buka baut atau skrup. Pertama itu dibuka skrup harddisknya, keluarkan dulu harddisknya. Buka secara perlahan karena casing laptop ini sepertinya agak renyah ya Bapak Ibu teman-teman. Caranya harddisknya tinggal ditarik ke kiri perlahan, ditekan, tapi jangan terlalu kencang menekannya, nanti bermasalah pada harddisknya. Silakan disimpan baik-baik harddisknya dulu. Kemudian kita buka semua skrup yang atau baut yang ada di belakang laptop ini. Saya sudah membuka semua baut yang menempel di belakang. Jadi bukan perlahan, kemudian buka tutup belakang laptopnya. Buka secara perlahan karena ada seperti klep begitu ya. Jadi lakukan secara perlahan. Nah, ini kita sudah melihat jeroannya. Isi dalamnya laptop itu seperti ini. Nah, yang pertama dibuka itu adalah baterai. Ini adalah baterai yang dibilang baterai tanam. Jadi dibuka dulu untuk menghindari korsleting. Kita buka dan disimpan. Nanti sambil diingat posisinya itu seperti apa. Kemudian kita lepas semua soket-soket yang ada di dalam, terutama kabel-kabel yang menghubungkan motherboard dengan komponen-komponen lain. Seperti ini di bagian USB itu dibuka. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya juga kita buka ya. Semua skrup-skrup yang menempel sini kita buka, karena untuk kasus pada laptop ini jadi untuk mengganti keyboard itu harus dari belakang Bapak Ibu teman-teman semua, dan pengalaman saya ini mengganti keyboard pada laptop yang paling rumit saya rasa. Kita harus mempreteli semua komponen laptop ini. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang belum berpengalaman, silahkan perhatikan video ini sampai selesai. Jika perlu, tonton berulang-ulang sampai Bapak Ibu teman-teman paham bagaimana cara membuka terutama dan nanti memasangnya. Nah, kemudian yang ini adalah soket ke keyboard ya. Nah, cara membukanya, tarik penjepitnya ini penjepit kabel keyboardnya, tinggal ditarik perlahan seperti di video ini. Nah, setelah longgar baru ditarik kabel keyboardnya. Kemudian
kalau setelah terbuka di sini ada ini kabel ke speaker. Nah, ditarik. Jadi pastikan semua sudah tidak terhubung. Kemudian ini kabel WiFi. Nah, ini harus dilepas juga. Nah, jadi mungkin tadi sedikit terlewat ya tentang membuka baut-baut yang ada di dalam. Saya sudah membuka hampir semuanya, skrup yang menempel, jadi ini contohnya saja. Nah, setelah dibuka, lakukan secara perlahan. Kemudian di sini ada kabel VGA. Jadi kabel ini menuju ke monitor. Ini kabel fleksibel kalau bahasa teknisnya. Nah, ini harus dibuka secara perlahan karena ini menempel sangat ketat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah motherboard. Nah, ini motherboardnya juga bermasalah ya, tapi sudah selesai dilakukan perbaikan oleh ahlinya karena motherboardnya juga terendam air. Nah, inilah bagian belakang yang harus dibuka, tapi harus menggunakan solder, bukan menggunakan skrup. Nah, ini yang menjadi cukup rumit dan cukup memakan waktu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus memisahkan dulu monitor dengan keyboard. Kita buka dulu engselnya ini, engsel monitornya, kemudian kabel WiFi-nya ini kita buka secara perlahan karena ini cukup rentan patah ya dan rapuh sepertinya. Ya, lakukan secara perlahan. Bagaimana kita bisa memisahkan keyboard ini dengan monitor. Kita harus angkat perlahan agar engsel monitor ini bisa lepas dari keyboard, dari casing yang berisi keyboard maksud saya. Nah, ini maaf nih kameranya agak ke bawah ya, jadi mungkin tidak terlihat jelas. Nah, seperti ini ya, kita tarik perlahan. Pokoknya intinya biar monitor itu terlepas dari keyboard tanpa merusak engsel atau dudukan engselnya nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah lepas monitor dengan casing yang berisi keyboard. Nah, untuk tahap berikutnya kita buka dulu lapisan hitam ini ya yang ada di belakang agar kita bisa membuka dengan solder, karena ini bukan skrup ya, jadi harus dipanaskan casingnya agar bisa dilepas penutup keyboardnya. Jadi ini harus dibuka semua. Nah, seperti ini. Ini karena dilem ya. Sepertinya laptop ini kalau saya amati ini sepertinya memang laptop dibuat secara permanen. Jadi dibuat permanen, memang tidak dirancang untuk diganti-ganti sepertinya. Mungkin karena harga laptop sekarang sudah cukup murah atau terjangkau barangkali ya. Tapi nggak tahu lah.
Yang penting kita berusaha bagaimana cara mengganti ini. Ini juga terlem. Ini sepertinya pakai double tap. Tarik perlahan kabel keyboard ini. Seperti ini. Nah, untuk sekedar informasi saja, untuk membuka dan memasang keyboard pada kasus ini saya hampir menghabiskan waktu setengah hari, terutama di membuka klem keyboard ini yang harus disolder. Nah, seperti ini banyak sekali klem-klem yang lengket pada keyboard. Ini contoh saja ya, karena posisi saya agak sulit colokan atau stop kontak dengan kamera, jadi saya kasih sampel saja bagaimana caranya melepaskan keyboard ini dari casingnya. Silahkan disolder perlahan, kalau bisa jangan sampai kena casing yang lain, yang agar tidak kena panas ya, nanti malah luka atau robek gitu, atau menjadi cacat. Lakukan secara perlahan. Nah, ini yang memakan waktu cukup lama, tapi di sini saya hanya memberikan sampel beberapa saja untuk membuka lapis pertama sebelum nanti kita membuka keyboard itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini harus dilakukan secara perlahan. Nah, sehingga dia menjadi rata seperti ini ya, Bapak Ibu teman-teman. Nanti silahkan bagaimana metodenya Bapak Ibu, apakah menggunakan alat pemanas lain yang lebih mudah, karena saya hanya mempunyai solder. Tapi kalau bisa jangan dibakar ya. Kalau dibakar nanti hangus semuanya. Nah, dan kalau sudah terpotong semua solderan itu, kita cungkil secara perlahan. Jangan sampai nanti pecah pada casingnya. Ini memang cukup sulit ya, butuh kesabaran. Nah, ini saja bagian atas ini sudah memang sangat rapuh sudah casingnya. Jadi tanpa disentuh pun dia sudah rontok begitu. Nah, seperti ini masih ada beberapa yang harus dicungkil. Nah, setelah semuanya terlepas, kita tinggal angkat. Nah, penutup keyboard ini. Nah, ini masih ada satu lagi. Ini agak keras ya. Butuh perjuangan hanya untuk mengganti keyboard saja. Tapi ini memang benar-benar pengalaman yang paling rumit ya untuk mengganti keyboard saya. Tapi biasanya untuk laptop yang lain itu cukup mudah. Biasanya hanya dari atas, walaupun dari bawah biasanya ya menggunakan skrup dia, jadi mudah membukanya. Nah, ini masih panjang ya perjalanannya membuka keyboard ini.
lakukan secara perlahan. Nah, ini sudah terlepas. Kita akan lihat dalamannya seperti apa. Tarik secara perlahan kabelnya, kemudian kabel, jadi supaya tidak ada yang menempel ya, supaya bisa lepas dari penutup keyboard ini. Nah, ini hasilnya. Ini masih basah ya. Nah, kita sudah melihat penampakan keyboardnya sudah kelihatan ini, tapi sayangnya di dalamnya ini ternyata masih disolder. Jadi keyboard ini juga menempel di casing. Ini harus disolder kembali nih Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini perjuangan lagi bagaimana melepaskan keyboard ini dari casing. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti hampir sama modelnya untuk menyoldernya. Pokoknya intinya bagaimana bisa terlepas dari casing tanpa merusak casingnya. Kalau dicungkil begini, kalau bisa patah sih syukur, tapi takutnya casingnya yang pecah. Jadi lakukan perlahan. Ini saya coba. Kita harusnya solder saja ini. Nah, ini beberapa menit kemudian setelah selesai menyolder, kita sudah bisa mengangkat keyboard ini. Setelah lepas, buang saja karena dia sudah rusak. Silakan dibuang dan diganti dengan yang baru. Nah, tapi sebelum itu kita bersihkan dahulu casing ini. Ya, bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan tisu basah, atau bisa menggunakan kapas yang diisi hand body ya, kalau biasanya saya untuk membersihkan itu, agar tidak basah sekali. Jadi ini menggunakan tisu yang diisi hand body, sedikit hand body, biar debu-debunya terangkat. Nah, kemudian kita tempel keyboard yang baru. Kemudian kita lakukan solder kembali untuk dia biar bisa lengket dengan casing. Nah, ini yang cukup rumit, bagaimana caranya mengembalikan sementara kita sudah potong tadi solderannya. Nah, hal ini saya akali dengan keyboard yang rusak. Jadi padnya seperti spasi itu saya ambil, saya bakar, saya solderkan ke casing ini seperti itu. Jangan pakai yang baru ya, pakai yang lama yang sudah rusak. Nah, misalnya tombol spasi kan cukup panjang nih. Nah, pakai yang itu dibuka. Nah, pakai solder kembali gitu, solder kembali ke casing ini. Nah, kemudian setelah selesai menyolder, jadi hasilnya seperti ini ya. Mungkin tidak bisa sempurna seperti hasil pabrikan, tapi yang penting sudah menempel. Kemudian berikutnya kita kembalikan lagi tutup keyboard ini. Jadi tutup besi ini, tapi kita bersihkan dahulu. Mumpung dia terbuka, kita rapikan biar tidak ada genangan air atau lembab atau basah. Nah, setelah dibersihkan baru kita tempel lagi. Posisinya sama persis waktu kita membongkar nih Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masukkan kabel keyboardnya ini pada lubangnya ini, pasang tepat di posisi semula. Nah, setelah pas, nah kita solder kembali ini
Jadi bagian-bagian yang kita bongkar tadi menggunakan solder, kita juga harus mengembalikan. Kalau tidak, nanti motherboard tidak bisa lengket, nanti dia lepas begitu. Nah, kalau sudah siap, kita solder. Nah, seperti ini. Jadi bekas-bekas solderan tadi atau bekas padnya keyboard yang rusak tadi diambil, dibakar, terus ditempelkan. Yang penting casing dalam ini dia menempel. Yang penting dia menempel ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, lakukan secara perlahan. Kemudian A few minutes later. setelah selesai, hasilnya seperti ini. Mungkin sekali lagi tidak serapi yang pabrikan tadi, tapi paling tidak dia sudah menempel. Kemudian plastik hitam ini kita kembalikan lagi ke tempat semula, ditempel seperti ini ya. Ya, ditekuk tapi jangan sampai patah kabel ini. Kemudian ditempel sama persis pada saat kita membuka. Nah, kalau Anda memiliki double tap, silakan diisi kembali double tap agar bisa menempel kuat seperti awal. Nah, ini plastik ini untuk melapisi agar motherboard tidak menyentuh seng yang di bawahnya, jadi agar tidak bermasalah atau tidak korslet ya, minimal mungkin maksudnya. Nah, rapikan kembali. Setelah rapi, nah kita pasang motherboardnya, kembalikan seperti sedia kala. Tapi sebelum itu kita pasang ini dulu, pasang monitornya, karena engsel monitor ini berada di bawah motherboard ya. Jadi kalau motherboardnya dipasang lebih dahulu, nanti engselnya ini tidak bisa dipasang. Lakukan perlahan, ini engselnya cukup keras ya. Jadi dimasukkan secara perlahan seperti tadi, seperti waktu kita membuka. Ini sekali lagi mungkin gambarnya kurang jelas, tapi intinya lakukan secara perlahan. Dimasukkan secara perlahan. Usahakan kabel fleksibel VGA tidak terjepit, demikian juga kabel antena wifi-nya agar tidak terjepit. Jadi nanti saat membuka atau menutup laptop, jadi dia aman. Nah, setelah sudah sesuai dengan posisinya, kita skrup dulu atau ditekuk sampai dia laptop ini tertutup. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita pasang motherboard. Nah, pasang motherboard. Lakukan secara perlahan
agar tidak merusak komponen yang menempel pada motherboard ini. Kemudian disekrup pada bagian-bagian yang seharusnya dipasangi sekrup hanya untuk bagian dalam atau di bagian motherboard saja. Kemudian ini sepertinya heatsink ya. Heatsink itu untuk menyebarkan panas atau agar prosesor itu tidak terlalu panas, jadi disebarkan ke heatsink. Nah, jadi silakan disekrup kembali seperti awal tadi. Satu tip yang bisa saya sampaikan bagaimana caranya agar kita ingat dengan posisi-posisi awal. Jadi setiap bagian yang akan dibuka itu difoto dulu. Jadi kita tahu skrupnya yang mana-mana saja. Kemudian untuk skrup bagian dalam dan bagian luar itu dipisahkan. Kalau saya misalnya bagian dalam itu saya pisahkan, mana yang skrup atau baut bagian dalam, mana yang bagian luar, atau mana bagian atas dan mana bagian bawah. Jadi saya posisikan karena di laptop tertentu itu skrupnya panjangnya tidak sama. Jadi kita harus tahu mana skrup dalam, mana skrup di luar, seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengingat, jadi sebaiknya difoto sebelum dibuka. Jadi setiap bagian mau dibuka itu difoto terlebih dahulu. Demikian juga tentang skrupnya ya. Jadi memudahkan kita saat memasang kembali. Jadi tidak ada skrup yang tercecer atau lebih, atau bahkan bisa jadi kurang. Tapi kebanyakan sih biasanya lebih kalau nggak di foto setiap bagian. Jadi kita setelah memasang, kita akan bisa memeriksa mana-mana skrup yang belum terpasang atau bagian-bagian komponen yang belum terpasang, seperti itu. Nanti tujuannya agar nanti malah setelah semua tertutup, malah ada bagian di dalam yang tidak berfungsi begitu atau tidak terpasang. Malah bautnya atau skrupnya malah sisa. Kalau yang sisa bagian luar nggak masalah, tapi kalau yang sudah paling dalam, yang sisa itu jadi masalah gitu. Nah, ini kabel WiFi-nya dipasang kembali seperti ini. Pastikan dia posisinya sama persis dengan posisi sebelumnya. Ya, pastikan dia tidak menyentuh skrup ya. Pastikan dia agak longgar di bagian engsel agar saat ditarik dia tidak kencang nantinya. Nanti mengakibatkan putus atau korslet. Kemudian kita pasang lagi bagian USB. Nah, ini ada komponen yang terpisah. Jadi kita pasang kembali. Ini memerlukan skrup. Nah, seperti ini. Silakan dipasang skrupnya. Jadi ini sudah saya potong, sudah saya percepat, tapi masih hampir 40 menit ya kira-kira videonya ini. Silakan pasang semua skrup di bagian dalam. Sengaja saya buat agak detail ya, biar nanti
tidak banyak timbul pertanyaan, kembalikan nih kabel-kabel fleksibel yang menghubungkan touchpad ya. Ini bagian touchpad, pasang kembali, tapi ini sepertinya tadi di bagian bawah. Nah, seperti bagian-bagian seperti ini, tadi di bawah apa di atas. Nah, dibuka penjepitnya, masukkan ujung kabelnya itu, lakukan secara perlahan biar tidak bengkok ya. Kemudian dijepit kembali. Nah, ini adalah kabel speaker yang lewat, yang hitam ini. Nah, kemudian kita pasang kabel keyboardnya, dibuka dulu penjepitnya, dilonggarkan, kemudian dimasukkan secara perlahan. Usahakan tegak lurus ya terhadap soketnya itu, karena ini agak rapat ininya. Kalau dia miring sedikit saja nanti bisa bermasalah pada fungsi keyboard. Jadi harus benar-benar presisi. Begitu mungkin bahasa halusnya ya. Tegak lurus atau presisi. Kemudian kabel apa lagi yang harus dipasang? Ini kabel audio atau speaker. Ini kabel audionya. Dorong secara perlahan. Kemudian yang belum terpasang lagi kabel fleksibel VGA. Nah, ini yang hampir sama dengan keyboard. Dorong secara perlahan, jangan sampai patah, karena ini sangat sulit. Bagi saya ini sangat sulit untuk memperbaiki, dan nyari fleksibelnya juga gampang-gampang susah. Nah, dorong perlahan, dirasa-rasa sampai dia benar-benar masuk. Kalau terasa keras jangan dipaksa dorong, cari selahnya sampai dia masuk seperti ini. Nah, kemudian bisa diisi double tap. Kalau lemnya masih kuat, bisa tinggal ditempel saja seperti ini. Nah, kalau sudah semua, sekarang kita pasang casing yang paling belakang. Oh ya, ini satu lagi belum terpasang fleksibel ke USB. Nah, silakan dipasang perlahan, dibuka penutupnya atau penjepitnya ini. Setelah masuk, tekan kembali penjepitnya. Kemudian yang bagian ke motherboard sama modelnya didorong terus dijepit. Nah, periksa kembali sebelum semua sudah terpasang. Kita kemudian pasang baterai. Hampir lupa tadi. Kita pasang baterai. Di sini ada 2 skrup ya yang harus dipasang. Masukkan. Kamera saya terdorong. Pasang skrupnya terlebih dahulu. Kemudian yang bagian kanan. Nah, sekarang kita pasang kabel ini ke motherboard. Nah, ini sudah terpasang semua. Tinggal dicek apakah ada skrup yang harus dipasang di bagian dalam lagi. Jadi bisa disesuaikan dengan casing belakang. Nah, seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Setelah selesai kita pasang casingnya sampai bunyi krak-krak, itu artinya sampai rapat. Tapi juga jangan terlalu keras dorongnya, nanti malah bermasalah nanti atau pecah. Jadi sampai rapat seperti semula, karena ada klep-klep
seperti itu, seperti klep kecil-kecil, hampir sama seperti casing HP begitu ya modelnya. Sekarang para teknisi sudah hafal tentang ini. Kita pasang skrup luar. Nah, setelah itu kita pasang harddisknya. Nah, cara pasangnya ya seperti kita saat membuka, dimasukkan dahulu, kemudian dorong ke dalam, ya, didorong. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup harddisknya dengan penutup casing ini. Ini lakukan secara perlahan. Ini karena ada pengait ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasang skrupnya. Silakan pasang semua skrup luar. Di sini ada di bagian atas itu ada 4. Kemudian di casingnya itu ada casing penutup harddisk itu ada 2. Kemudian ke bawahnya itu ada 5 kalau nggak salah. Nah, silakan dikencangkan, jangan terlalu kuat, nanti malah dol. Nah, kalau setelah selesai, kita sekarang uji coba apakah komputer ini sudah menyala dan fungsi keyboard sudah normal. Oke, kita tekan power. Dan satu lagi penyebab susahnya komputer ini diperbaiki, dideteksi, karena fungsi tombol power itu menjadi satu dengan keyboard. Jadi kalau salah satunya rusak, nah susah, jadi harus dibongkar semua begitu. Apalagi kalau fungsi powernya pada keyboard itu bermasalah. Nah, kita coba pakai notepad ya. Ini sudah menyala. Tinggal kita cek fungsi keyboard. Notepadnya. Semoga kelihatan ya. Caranya tinggal ditekan aja semua tombol-tombol huruf, angka, semuanya apakah semua berfungsi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya angka 1 dari 9 sampai 1, terus QWERTY-nya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada tutorial ini. Semoga tidak membosankan dan memberi manfaat bagi Anda yang ingin memperbaiki barangnya sendiri atau laptopnya sendiri, atau ingin menjadi teknisi komputer atau sedang belajar menjadi teknisi komputer. Baik, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Sampai jumpa.